Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ya abai wa ummahati? Alhamdulillah khair. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada hal-hal kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, menyembuhkan yang sakit, dan untuk orang tua kita. Hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Bil khair. Ya ummi, aina Ahmad? Aina Ahmad? Pakai dhamir? Ya. Huwa. Aina Ahmad? Huwa fil madrasati. Nah. Meskipun secara percakapan kalau kita menjawabnya Aina Ahmad, jawabnya ilal madrasati, boleh tak? Boleh. Nah, huwa ilal madrasati. Tapi kita sedang melatih latihan dhamir. Nah, pilih dhamir. Ya ummi, hal Ahmad mahirun? Naam, huwa mahirun. Naam, huwa mahirun. Aina Fatimah? Hiya fil baiti. Enggak apa-apa, diungkapkan sebisanya. Iya, sekeluarnya. Yang punya kita ungkapkan. Nah, sekeluarnya. Nah, spontan kita. Hal Ahmad solihun? Hal Fatimah solihatun? Hiya solihatun. Aina Ahmad wa Umar wa Utsman? Hum. Nah, lupa Ibu ya? Nah, hum fil masjidi. Sahih. Hum fil. Hal Ahmad wa Umar wa Utsman mahiruna? Hum mahirun. Hal Ahmad wa Umar wa Utsman fil masjidi? Hum fil masjidi. Taib, syukran ya ummi. Ba'dah ya ummi, kaifa haluk? Hal anti sa'idatun? Hal Fatimah fil bait? Naam, hiya fil bait. Kita latihan dhamir ya. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Hal Fatimah nasyitatun? Nasyitah rajin. Hal Fatimah wa Zainab wa Ruqayyah mahiratun? Mahiratun. Naam, hunna mahiratun. Ya ummi, ainal qalam? Fil huwa fil maktab. Ya, boleh nggak kita jawab di meja? Boleh. Ya boleh, karena memang di meja. Ya, di meja. Sama kalau kita cicak itu di dinding atau di atas dinding? Atau di depan dinding? Semuanya bisa. Boleh. Al-qalamu alal maktabi. Syukran ya ummi. Ba'dah ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Masmuk. Min aina anti? Min slipi. Ya ummi, ma hadza? Hadza kitabun. Hadza kitabun?
Hal al-kitabu jadidun? Nah, sahih. Naam al-kitabu jadid. Kalau pakai dhamir huwa. Huwa jadidun. Naam, huwa al-kitabu jadidun. Naam, huwa jadidun. Ya ummi, ma hadhihi? Ah. Hadhihi sa'atun aw tilka sa'atun. Hadhihi sa'atun? Naam. Hiya sa'at. Hal sa'atu atau hal as-sa'atu. Kalau disambung jadi halis sa'atu. Jadi datun. Naam. Hiya jadi datun. Naam hiya jadi datun. Baik, syukran ya Umi. Badah nuasil ila fi'al. Nuasil ila fi'al. Ya. Baik ya Umi. Kita ulang dari awal enggak apa-apa ya Bapak ya? Selalu kita awal. Kita ulang. Karena kalau supaya menguatkan. Alhamdulillah dari sampel saja 99,9 sudah luar biasa semua. Ya Ummi, madza fil Arabiyah membaca? Qara'a. Mudhari'nya yaqra'u. Nah, yaqra'u atau yaqri'u? Nah, disinilah kita tugas kita hanya paten menghafalkan saja. Kita nggak perlu menghafal wazan atasnya ya Bapak Ibu ya. Ini karena ini memang sudah mulai masuk sorof memang pada jilid 2 ini. Kita tidak usah menghafal fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'alunya, takutnya Bapak Ibu kerepotan. Asal tahu saja kalau qara'a yaqri'u. Nah, hal yang seperti ini itu sudah kalau sudah terbiasa maka akan menjadi spontan. Kalau mendengar pasti sami'a yasma'u. Ya Ummi, qara'a yaqra'u. Ahmad membaca apa? Apa? Sahih. Madza qara'a Ahmad? Di mana Ahmad membaca hadis? Sahih. Aina qara'a Ahmad al-haditsa? Susunannya kita biasakan latihan dengan menyebutkan fi'ilnya dulu. Aina qara'a Ahmad al-hadis. Kita biasakan menyebutkan fi'il. Tidak aina Ahmad qara'a al-hadis, tapi aina qara'a. Sudah betul berarti Bu. Aina qara'a Ahmad al-hadis. Kapan Ahmad membaca hadis? Sahih. Mata qara'a Ahmad al-hadis. Apakah Ahmad membaca hadis? Hal qara'a Ahmad al-hadis. Apakah Ahmad membaca hadis di dalam masjid bersama Ustadz setiap hari? Ma'al ustadzi kulla yaumin. Hal qara'a Ahmad al-hadisa fil masjid ma'al ustadzi kulla yaumin. Alhamdulillah. Dari 5 ya. Dari 5 contohnya sudah kelihatan luar biasa semua. Ya. Nuasil ila fi'il amr. Afan fi'il mudhari. Ila fi'il mudhari. Madza fil Arabiyah? Memasak. Tobakho, yatbakhu. Tobakho.
bakho, tobakho, yadbahu, tobah. Kalau koki apa koki? Tobakhun. Nah, fi'il ya. Sekedar membiasakan apa namanya? mendengar kosakatanya. Tobakho, ya asing nggak Bapak Ibu? Kalau membaca udah nggak asing ya? Membaca, belajar, duduk. Nah, masak. Tobakho, yadbahu. Nah, memasak. Nah, tobakho yadbahu fi'il. Tobakhun koki. Ya, bilkho. Tobakho. Ilal nuasir ilal mudhari' ya ummi. Kalau Ahmad memasak, yadbahu. Nah, yadbahu Ahmadu. Kalau ibu ngomong sama perempuan, anti, tadbakhina. Nah, tadbakhina. Kamu sedang masak apa? Apa? Nah. Mada? Ah, mada tadbakhin? Mada tadbakhin? Di mana kamu masak ikan? As-samaka. Nah. Kapan kamu masak ikan? Nah, mata tadbakhina as-samak. Apakah kamu masak ikan? Apakah kamu masak ikan di dapur setiap hari? Bakhina as-samaka fil madbahi. Fil madbah kulla yaum. Dapur aslinya akar katanya adalah tobakho. Nggak usah Bu Haji, sudah ngopi tadi di rumah. Iya. Sudah air putih kok. Yadbahu. Nanti di dalam syaraf tobakho yadbahu ala wazni fa'ala yaf'alu. Tempat untuk memasak kita panggil dapur ya. Fil Arabiyah matbakhun. Orang yang hobi masak, koki, dipanggil tobakhun. Akar katanya sama ya Bapak Ibu ya. To, ba dan kho. Nah, ini aslu madahnya ini. To, ba. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan, nah disinilah kita nanti akan di jilid 2 ini sudah mulai dikenalkan syaraf. Kalau madhafil Arabiyah, kalau kita mencari matbah, misalkan kita mencari terjemahnya matbah di kamus yang sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan kaidah syaraf, nyarinya di mana? Di to. Tetap akan nyarinya di to. Ini kalau kamus yang sesuai dengan kaidah syaraf. Kalau kita nyari artinya matbah di huruf mim sampai IKN pindah pun enggak akan ketemu. Nah, sama Bapak Ibu, wajadtum madzafil Arabiyah masjid. Nah, masjidun.
Itu dari fi'il, min ai fi'lin hada. Sahih, sajada. Sajada kira-kira apa ini? Tempat sujud. Mahadha, wajahnya apa ini? Ism atau fi'il? Fi'il. Ai fi'lin hada? Fi'il madhi, seperti dahaba, seperti nasoro, sama ada sajada. Masak. Ini memasak. Ini masak. Yang ini dapur. Yang ini kokinya, tukang masak. Cep. Sajadah. Mudhari'nya apa kira-kira? Yasjudu. Sajada yasjudu. Ala wazni fa'ala yaf'ulu, seperti nasoro yansuru. Nasoro yansuru. Nah, Bapak Ibu suka dengar, bukan suka, pasti sudah nggak asing lagi dengan kata masjid ya. Masjid. Kalau kita mencari kamus, misalkan seperti kamus Munjid atau kamus Munawir, yang kamus yang sering kita pakai Munawir, mungkin mencari huruf masjid, kita cari di mem tidak akan ketemu. Ketemunya di sin, yaitu tempat untuk bersujud. Masjid secara bahasa tempat untuk bersujud, meskipun harusnya kalau sesuai dengan wazannya itu masjad, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang pernah belajar sorof ya. Harusnya masjad memang. Nasoro yansuru, mansorun, mensorun. Harusnya masjadun. Tetapi memang ada beberapa kata yang menyelisihi wazan sorof. Kenapa? Karena kita mendengar dari lafadznya sana, dari sumbernya sana, dari malaikat Jibril, kita temukan dari Al-Quran ataupun dari hadis mengucapkan masjid, bukan masjad. Memang aslinya masjid aslinya, kalau sesuai wazannya. Kenapa? Iya, kalau sesuai wazannya itu masjid sebenarnya. Nah, tetapi karena kita mendengar dari lisannya Arab sana yang tidak sesuai dengan wazan, harusnya masjid. Maka karena kita mendengarnya masjid, ya kita ikutin masjid. Baik, tadi sampai mana, Bapak? Sudah ya? Baik, yaumi, badah. Kaifa haluk yaumi? Ya. Ya, khair. Nuwasil ila fi'lil amr. Nuwasil ila fi'lil amr. Fi'il amr itu hanya butuh ditebak saja. Nah, tapi harus benar tebakannya. Kalau yang seperti ini nggak boleh ditebak. Sajadah harus yasjudu, nggak boleh yasjudu. Minum, ada minum. Syariba, yashrobu. Mendengar. Sami'a, yasma'u. Menjadi mulia. Karuma. Nah, iya, menjadi jauh. Ba'uda ya ba'udu. Nah, bukan baida, tapi ba'uda. Nah, yang seperti ini memang harus dihafalkan, tapi amrnya bisa ditebak. Nebaknya dari mana, Bapak Ibu? Mudhari', yaumi. Ana azkur al-mudhari' wa anti tadhkurina al-amr minhu. Yaf'ulu, yansuru, yaktubu, yadkhulu, yakhruju. Baik. Summa yaf'ilu. If'il. Nah, if'il. Ini sekedar wazannya saja. Oh, yaf'ilu. Yadribu, yajlisu, yaksibu, yakridu. Nah, ikut mana yakridu? Menggigit. Nah, menggigit. Yaf'alu yaumi, yaf'alu
if'al. Yaqra'u, iqra. Yadhabu, yaftahu, iftah. Alhamdulillah. Udah luar biasa semua dia baru ini. Nah, sudah paten semua alhamdulillah. Al-an nuwasil ila darsina al-jadid. Afan. Mazilna nahnu fi darsil awal. Kemarin saya salah buka Bapak Ibu, mohon maaf. Karena memang buku yang kita pegang ini salah cetak. Kebalik. Jadi masih ada yang kelewat ya? Ada yang kelewat percakapan ini nih. Karena ini salah cetak kemarin. Ya. Oh iya betul. Nah, bil amsi hunakal muhadasah baina Ali wa Roisil Jami'ah. Ada percakapan antara Ali dan Rois Jami'ah. Ma makna Roisul Jami'ah? Nah, rektor. Masih halaman 1 Ibu, yang paling bawah. Nah, itu Sa'ala Ali. Mana Sa'ala? Ya. Bertanya. Nah, bisa bertanya atau bisa meminta. Ali bertanya kepada rektor, ala fikrah kam kulliyatan fi hadhil jami'ah. Paling bawah Ibu, halaman 1 paling bawah itu. Ya, ala fikrah. Mau mana ala fikrah? Nah, betul. Paling bawah. Kam kulliyatan. Nah, kam kulliyatan fi hadhil jami'ah. Nah, berapa fakultas? Nah, berapa fakultas di kampus atau di universitas ini? Di sini ada kaidah yang bisa kita praktekkan, yaitu kam. Ma makna kam? Nah, setelahnya mansub. Berapa fakultas? Kam kulliyatan. Berapa masjid? Kam masjidan. Berapa masjid di Jakarta? Di Jakarta. Berapa pulpen di atas meja? Halaman alal maktabi. Ya, enggak tunggal. Meskipun nanti jawabannya berbentuk jamak, tapi di pertanyaannya berbentuk tunggal dulu. Berapa muslim? Berapa musliman? Nah, di mana? Berapa muslim di Indonesia? Kaum musliman di Indonesia. Ya, di Indonesia. Berapa mobil di belakang sekolah? Waro'a. Waro al madrasati kam sayyaratan waro al madrasati. Berapa uang di kantong? Nah, fil jaibi. Nah, semua qala Roisul Jami'ah qala samani. Nah, samani Nomor 2, halaman di depan. Sebaliknya. Balik kanan. Oh, balik baliknya. Nah, tadi kan paling bawah ya. Kemarin masih ingat ya Bapak ya? Ya, salah cetak nggak? Sama juga? Iya, salah cetak. Iya. Iya. Sama-sama salah cetak ternyata. Nah, ini ngantuk nih. Tukang cetaknya ngantuk ini. Nah, sama nih. Nah, sama nih kemarin di pelajaran pertama memang sengaja kita lewatkan ya Bapak Ibu ya. Al-adat lil mudzakkar wal muannas.
memang di sana ada perbedaan bilangan-bilangan untuk mudzakkar dan bilangan untuk muannas. Nah, akan tetapi memang kemarin ditakutkan Bapak Ibu bingung dulu, takut bingung ya. Karena memang butuh dihafal, yang mungkin, yang paten. Itu kalau muzakkar mad fil rabiah 1 wahidun tanpa tak marbutoh. 2 isnani. 3 nah 3-nya pakai tak marbutoh, salah satun sampai arbaatun khamsatun. Nah, sitatun 7 sab'atun 8 samaniatun 9 tis'atun 10 asyaratun. Nah, ini disiplin adat lil muzakkar untuk benda-benda muzakkar. Contoh misalkan kam qolaman alal maktabi. Nah, kam qolaman jawabannya bagaimana? Nah, alaihi, nah utuhnya alaihi salah satu aqlamin, salah satu yang sahih. Ada tak marbutonya 3 sampai 10, malah ada tak. Iya, kalau kita mau sebutkan ke bendanya menjadi salah satu aqlamin. Oh ya, Bu. Nah, tapi kalau sebutkan ya, namanya kita ngobrol percakapan, salah satun boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh saja, bilang aja salah satun. Nah, ini kalau kita disiplin mudzakkar dan muannas. Muannasnya, benda-benda muannas kebalikan. Kalau satunya wahidatun, 2 isnatani. Di buku 1 nanti bisa dilihat lagi. 3 salasun, enggak pakai tak marbutoh. Muannasnya malah enggak pakai tak marbutoh. Dibalik. Iya, dibalik. 4 arbaun. 5 khamsun. 6 situn. 7 sab'un. 8 samanin atau samani, boleh. Samani boleh kita bilang samanin dengan kasrotain atau kita panjangkan tambahin ya. Samani 8 bukan samani tis'un 10 asrun. Nah, asrun. Nah, makanya takutnya Bapak Ibu bingung, kita menghindari kebingungan Bapak Ibu ini. Nah, kita ambilkan yang mudah-mudah saja, apa-apa. Bapak Ibu boleh hafalkan secara umumnya yang mudzakarnya saja. Nah, yang mudzakarnya saja dulu. Dia dipatenkan dulu. Lebih baik ada sedikit tapi dipegang daripada banyak tapi ngambang. Ya, ngambang apa? Dihafalkan yang mudzakarkan. Insya Allah mafhum, meskipun tapi kalau sesuai disiplin yang ada kaidah, karena kita akan menemukan disiplin-disiplin ini yang ada di Al-Quran dengan yang ada di hadis, patokannya di situ ilmu nahunya itu. Disiplin dalam hitungan. Tapi kita sebutkan saja, mudzakkar semua boleh saja, nggak apa-apa. Yang penting sudah hafal ya Bapak Ibu ya? Belum hafal juga? Iya, nggak apa, 1 sampai 10 nggak apa. Baik, di situ samani mudzakkar muannas, kuliah mudzakkar muannas. Muannas. Ada tak marbutohnya. Benda setelahnya berarti jamak. Berjamak. Iya. Benda setelahnya menjadi jamak. Berapa mobil di belakang sekolah? Kam sayyaratan waro al madrasati. 5 mobil. Khamsu.
khamsu sayyaratin. Pakai jamak. Ya. Nah, pakai jamak. Jadi berbeda ya tunggal sama jamak. Nah, jamak ini diketahuinya ya kita banyak-banyak membaca, banyak-banyak mendengar, banyak-banyak membaca, mengetahui jamak ini. Berapa jam di berapa jam dia di tangan? Fil yadi. Fil yadi atau alal yadi. 1 jam. Wahidatun. Boleh kita sebut angkanya saja atau boleh kita sambil sebut bendanya. Sa'atun wahidatun. Iya. Kalau satu itu bendanya dulu. Sa'atun wahidatun. 1 mobil. Sayyaratun wahidatun. Kalau duanya lebih gampang lagi, tinggal nambahin alif sama nun saja. Semua benda apapun itu. Nah, kalau 3-nya baru sebut angkanya dulu. Berapa ibu? Berapa ibu di dalam apa ini? Kelas? Fil fasli. Nah, ada 9 ibu-ibu. Tis'au. Mada, jamaknya ibu apa? Ummahat. Enggak kebayang ya, Bu ya? Enggak kebayang. Kita hanya cara mengetahuinya enggak ada patokannya, enggak ada seperti fi'il harus runtun ke bawah, enggak ada. Harus mendengar dan membaca. Ummahat, mendengar dari lisannya Arab sana. Berapa madzhab Arabiyah Bapak? Abun. Bapak Abun. Jamaknya? Kalau Abi bapakku, kaidah bapakku. Abaun. Aba. Kalau ummahatun. Nah, tapi aba di dalam Al-Qur'an disebutkan juga nenek moyang. Abaun. Pada surat apa ini kita temukan abauhum. Banyak di surat Al-Baqarah itu. Abaun. Bisa berarti bapak-bapak atau bisa berarti nenek moyang. Madzhab Arabiyah anak laki. Walad. Jamaknya? Aulad. Bintun. Iya. Iya, bintun. Jamaknya? Banat. Nah, banat. Nah, yang seperti ini enggak ada enggak ada polanya, Bapak Ibu. Enggak ada polanya kecuali jamak muzakkar salim. Nah, jamak taksir seperti ini enggak ada polanya. Kita taunya iya. Sebenarnya enggak perlu dihafal, Pak Haji. Kita sering dengar dan sering baca. Nah, gampang ya, insya Allah ya. Ya. Suma wahia. Nah, hiya. Dimana hiya? Manas. Kulliyatut tarbiyah. Fakultas tarbiyah. Wa kulliyatul adab. Fakultas sastra. Wa kulliyatu usuluddin. Usuluddin enggak tahu, Ibu. Akidah. Ya. Iya, usuluddin akidah. Ya, memang sudah meresap menjadi bahasa Indonesia. Fakultas Usuluddin memang. Usuluddin sudah meresap menjadi bahasa Indonesia. Tapi kita sebut kata lain akidah. Kuliatus syariah. Hukum. Ya, syariat. Fakultas dakwah. Nah, wa kuliatud dakwah. Fakultas dakwah. Kuliatut tibbi.
Nah, sahih. Abi itu di dalam. Kuliatus psikologia. Nah, psikologi. Kuliatul ulum wa teknologi. Nah, azim. Qala azim, mana azim? Nah, luar biasa. Nah, luar biasa. Luar biasa. Nah, ini adalah istilah ini, istilah kok besar, bukannya azim ya, hanya kebiasaan di sana azim gitu. Apa luar biasa? Keren. Iya. Seperti halnya Bapak Ibu kalau naik angkot kalau mau berhenti bilangnya apa? Kiri. Nah, kiri. Bisa difahami nggak? Oh, kalau misalkan orang luar bingung nggak? Bingung. Lah kiri kan tangan kiri. Nah, tapi kita nggak orang luar susah memahami. Ya, kita ngikutin saja. Azim gitu. Lah, bukunya kiri itu tangan kiri. Ngapain angkot berhenti banyak stop? Kalau stop masih mafhum. Semua masih mafhum. Orang belajar bahasa. Ya, tapi kalau kiri, apa hubungannya kiri? Ya, ajib. Nah, boleh ajib. Sama juga Ibu, ajib. Ajib itu mengagumkan. Hebat. Nah, hebat. Nah, hebat. Kalau kita ketemu orang Arab. Ajib. Makanannya ajib. Baik. Ajibun. Uhibbu. Di sini Bapak Ibu kita sudah dikenalkan dengan nasbul fi'lil mudhari'. Nah, nasbul fi'lil mudhari'. Nah, enggak apa-apa, Ibu, jangan ditakutkan. Jangan dibingungkan. Yang membingungkan ditinggal saja. Diambil yang gampang-gampangnya saja. Anda takutnya Bapak Ibu bingung. Nah, di sini ada uhibbu. Mama wajahnya wajah apa ini Bapak Ibu? Fi'il mudhari' dengan domir ana dengan domir madinya apa? Ahabba. Mudhari'nya yu. Nah, masih ingat ya Bapak Ibu ya, fi'il dengan tambahan hamzah tul qat'i di depan, maka mudhari'nya berharokat domah awalnya. Dasarnya kan kita mempraktekkan mudhari' itu harokatnya fathah semua. Nah, ada mudhari' yang berharokat domah pada wazan af'ala yuf'ilu dan fa'ala yufa'ilu, ahabba yuhibbu. Mada fil arabiyah berislam. Aslama. Mudhari'nya yuslimu. Beriman. Amana. Mudhari'nya yu'minu. Harokatnya awalnya domah. Nah, ini memang wazannya seperti itu. Jadi tidak selamanya mudhari' itu harokat depannya fathah, tapi bisa juga domah pada wazan fa'ala yufa'ilu dan af'ala yuf'ilu. Yuhibbu. Kalau Ahmad suka, apa makna hadza? Suka atau cinta. Bisa berarti suka, bisa berarti cinta. Ahmad suka, yuhibbu. Kalau Fatimah tuhibbu. Anta tuhibta. Tuhibta itu berarti mencampur masa lalu dan masa depan. Mencampur fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, itu berarti masa depan, masa lalu yang dicampur dengan masa depan berarti. Tuhibbu. Anti tuhibbina. Ana. Nah, domir ana. Ana uhibbu dan an. An akhudha. Nah, ma mana akhudha? Akhudha. Wajahnya wajah apa Bapak Ibu di sini? Wajahnya apa ini? Kita lihat. Sahih. Fi'al. Ai fi'il hadza?
Fi'il mudhari. Aslinya akhadha. Bisa berarti mengambil, bisa berarti mengajak. Akhadha ya bisa berarti mengambil atau bisa berarti mengajak. Akhadha ya'khudhu. Saya mengambil atau saya bisa artinya mengambil, bisa mengerti mengajak. Kalau Ahmad ya'khudhu. Tasrif kita ulang-ulang nggak apa-apa ya, Bapak ya? Biar paten ya. Kalau Ahmad ya'khudhu, kalau Fatimah ta'khudhu. Anta ta'khudhu. Anti ana. Nah, aslinya ana a'khudhu. Bapak Ibu tentu ingat bacaan mad badal ya. Kalau ada hamzah ketemu hamzah, aslinya kalau ana menjadi a'khudhu. Menjadi panjang. Maka menjadi apa? Akhudhu. Nah, uridu. Nah, di sini kita ada an. An itu artinya apa? Nah, sementara ini kita ketahui an dulu. Kita ketahui an itu apabila ada dua fi'il yang apa namanya? Yang bertemu. Kita sambung dengan an. Meskipun nanti di kaidah nahwu an ini namanya harfu nasbin. Nah, sekarang saya mau pergi. Kan ada dua fi'il ya, Bapak ya? Mau dan pergi. Mau dan pergi. Bagaimana kita mengungkapkan kalau ini saya apa namanya? Uhibbu. Nah, ada dua fi'il ya, Bapak Ibu ya? Uhibbu dan akhudha. Seperti saya mau pergi, mau. Ada mau itu aroda. Aroda. Mudhari'nya apa nih Bapak Ibu kira-kira? Nah, sohi yuridu. Kalau saya mau. Yuridu wajahnya wajah apa ini? Fi'il mudhari'. Huwa. Kalau huwa Ahmad. Kalau Fatimah turidu. Anta turidu. Anti turidina. Nah, kita jarang mempraktekkan dhamir hum sama antum ya. Enggak apa-apa ya, praktekkan ya Bapak ya. Karena nanti kan kita akan temukan ini banyak bacaan Al-Qur'an khususnya pada akhir-akhir ayat pada bacaan mad arid disukun. Itu kalau nggak jamak pasti isinya dhamir antum atau dhamir hum. Ya'lamun, yaktub, ya'lamun, yarji'un, nah, yadhabun, turhamun. Nah, itu dhamir antum sama dhamir hum. Enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Setelah ini kita biasakan ya. Karena memang bahasa itu butuh pembiasaan. Jadi kita banyak mempraktekkan sehingga kita terbiasa. Yuridu. Kalau saya mau bagaimana? Nah, uridu. Caranya seperti ini. Cara membuat susunannya, Bapak Ibu. Saya mau pergi. Nah, harusnya kan uridu adhabu ya. Nah, ini kita sebelum kita masuk ke kaidah nahwu nanti ada harfu nasbin pada jilid ketiga. Insya Allah berapa bulan lagi? Ya, 6 bulan lagi. Iya, 6 bulan lagi. Nah, uridu adhabu, maka ditambahin dengan an. Uridu an. Nah, dan adhabunya harokatnya fathah. Sebagaimana isem Bapak Ibu, isem kan aslinya kalau nggak kenapa-napa lemah, bisa berubah jadi fathah. Masih ingat nggak? Nah, bisa berubah jadi kasroh. Sebagaimana isem, fi'il mudhari' juga bisa berubah harokat. Aslinya kalau nggak kenapa-kenapa domah. Nah, kalau didahului an dan teman-temannya banyak nanti, dia akan berubah jadi fathah. Tidak perlu dipusingkan kaidahnya, yang penting bisa praktekin saja. Saya mau belajar.
Uridu an adrusa. Nah, apakah hanya sekedar saya ketemu saya? Tidak. Saya mau kamu pergi ke Madinah. Uridu antadhaba. Nah, saya maunya kamu itu pergi ke Madinah. Uridu antadhab. Saya maunya. Nah, kalau ini kan saya ketemu saya. Nah, saya maunya kamu itu pergi ke Madinah. Uridu antadhaba ilal Madinah. Gampang ya Bapak Ibu ya untuk dipraktekan ya. Nah, gampang. Ya Umi, limadha bil kasrah. Sahih. Ilah. Limadha bil fathah. Ada an, harfu nasbin. Nah, ada an. Nah, itu uridu an akhudzakum ila maktabil jami'ah. Maktabil jami'ah. Masih ingat Bapak Ibu kaidahnya apa ini? Maktabil jami'ah. Naat itu buku perpustakaan yang luas. Nah, itu naat. Masih ingat naat kemarin? Nah, sifat perpustakaan yang besar. Kalau ini perpustakaan kampus. Idhofah. Naluri di bahasa kita, pintu yang rusak, naat atau idhofah? Naat. Kunci yang hilang. Naat. Pintu yang baru. Pintu kelas. Idhofah. Jadi naat itu kalau kita mengucapkan yang tanpa kita mengatakan alladzi. Jendela yang rusak. Naat. Jendela kelas. Perpustakaan yang baru. Perpustakaan kampus. Nah, itu Pak. Sudah dapat ya? Feelingnya ya? Kenapa? Nah, sifat itu, naat itu. Sobrun jamilun. Iya, sifat. Maktabil jami'ati. Jami'ati limadha bil kasroh. Nah, idhofah mudhafun ilaihi. Bukan karena hafujar. Nah, maktabati. Nah, kenapa bil kasroh? Baru karena harful jar. Ila maktabatil jami'ah. Qala Ali Yusuf, hadhihi fikrah jamilah. Hadhihi fikratun jamil. Nah, di situ ada ide yang bagus. Ayu qaidatin hadhihi. Nah, hadhihi fikratun jamilatun. Kalau kita bilang ini adalah ide. Hadhihi fikratun. Ini adalah jam. Hadhihi sa'atun. Ini adalah jam yang baru. Hadhihi sa'atun jadidatun. Ini adalah apa ini? Kota. Hadhihi madinatun. Ini adalah kota yang indah. Hadhihi madinatun jamilatun. Ini adalah ide yang bagus. Hadhihi fikratun jamilatun. Nah, sudah luar biasa semua, Bapak. Alhamdulillah. Badah. Nah, hadhihi. Nah, setelah kita kembangkan susunan itu dengan na dan man'ut, setelahnya hadhihi maktabatu jami'atina. Ma makna? Nah, kaidah apa? Ini adalah perpustakaan kampus kita. Yang bawahnya, Bapak Ibu. Qala ra'isul jami'ah hadhihi maktabatu jami'atina. Nah, kita kembangkan khobarnya, ini adalah perpustakaan. Mana? Hadhihi maktabatun. Nah,
sama susunannya ini adalah mobil. Hadihi sayyaratun. Ini adalah mobilnya Ustadz. Sahih. Hadihi sayyaratul ustadzi. Ini adalah anak perempuan. Ini adalah anak perempuannya Ustadz. Bintul ustadi. Kaidahnya sama. Hadihi maktabatu jami'ah tinya. Jami'ah. Nah, Bapak Ibu, kenapa nggak pakai alif lam? Sahih. Dia menjadi mudhaf bagi nun karena kesambung dengan dhamir mutasil. Ingat Bapak Ibu, ism kalau nyambung dengan dhamir mutasil nggak boleh pakai alif lam. Mata fil arabiyah rumah baitun, rumah kami. Baituna. Boleh nggak bilang al baituna? Nggak boleh. Sekolah madrasatun, sekolah kami. Kampus jami'atun, kampus kami. Nah, itu udah luar biasa. Baik. Alhamdulillah. Baik, qala Ali Yusuf, hadhihi ini adalah perpus mata fil arabiyah. Hadhihi maktabatun. Ini adalah perpus yang besar. Maktabatun kabiratun. Ini adalah agama. Hadza dinun. Ini adalah agama yang lurus. Qayyimun. Qayyim. Nah, qayyim. Makanya qayyim. Kalau sirat mustaqim. Ini adalah jalan. Nah, kalau sirat mustaqim. Kalau dinun qayyimun. Dinun qayyimun. Khobarnya kita kembangkan dengan na'at. Karena memang belajar bahasa itu pasti akan harus ada kesinambungan dengan materi-materi yang lama, Bapak Ibu. Nggak bisa datang materi baru kemudian materi lama dilupakan, nggak bisa. Pasti harus ada kesambungan. Hadhihi maktabatun kabiratun. Bapak Ibu, jumlah ismiyah amfiliyah. Ismiyah. Mubtada'nya? Ya, ismiyah. 5 ada ismiyah. Ada unsur fi'al. Mubtada'nya? Hadhihi. Mubtada ism di awal jumlah. Nah, kaidah dasarnya. Khobarnya mana? Maktabatun. Kabiratun sebagai naatnya khobar atau naatnya maktabah. Yastafidu minha. Nah, yastafidu. Wajahnya apa ini Bapak Ibu? Sahih fi'al. Fi'al dengan berapa huruf? Nah, kita sudah dikenalkan banyak fi'al nih. Istafada. Madinya yastafidu. Nah, berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebagaimana kita ketahui, fi'al tidak hanya isinya 3, 4, bahkan 5 sampai 6. Al-awwal hamzah, sin, ta, fa, alif, nah, dal. Ini hamzah ya Bapak Ibu ya. Di awal kata itu hamzah yang bisa kebaca. Nah, ini baru alif bedanya. Istafada. Mana istafada? Memanfaatkan. Nah, memanfaatkan. Ada memanfaatkan, ada memberi manfaat. Kalau memberi manfaat, afada. Beda nggak memberi manfaat sama memanfaatkan? Beda. Ada kalau memberi manfaat itu afada yufidu.
Ini sebagai tambahan kosakata fi'il ya Bapak Ibu ya. Istafada memanfaatkan. Kalau sudah ketemu fi'il, tugas kita selanjutnya kaidahnya mencari fa'il. Kalau fa'ilnya, nah fa'ilnya apa ini Bapak Ibu? Tidak mungkin Iya. Hah? Bapak Ibu? Iya. Ya, berarti ya stafidu ini domirnya apa kira-kira? Huwa. Nah, ya stafidu domirnya huwa. Kalau Fatimah tastafidu. Kenapa? Afid. Nah, afid. Afid huruf ilahnya hilang. Seperti ya, ya-nya hilang. Afid seperti polanya seperti mendirikan, apa mendirikan? Aqama yukimu. Amarnya akim. Akim. Bapak Ibu suka dengar nggak? Akimis sholat. Nah, akim. Kalau satu orang, akim. Nah, kenapa? Mas gimana? Enggak, maksudnya af'ala, yuf'ilu. Tapi ini fi'il dengan harful ilah. Kembali ke tadi. Tadi saya mana ya, Bu? Nah, kalau sudah ketemu fi'il, tugas kita mencari fa'il. Nah, pada susunan jumlah ismiyah, Bapak Ibu, pada susunan jumlah fi'liyah, kita akan menemukan, belum pernah kita bahas, orang-orang Islam pergi ke Madinah, Madafil Arabiyah. Dengan fi'il madhi, Bapak Ibu suka masa depan atau masa lalu? Depan. Berarti fi'il mudhari ya. Orang-orang Islam orang-orang Islam pergi ke Madinah, bagaimana? Ini udah baca? Oh belum. Ya. Dengan jumlah fi'liyah. Nah, kita akan menemukan susunan fi'liyah dengan fa'ilnya jamak. Subjeknya kan jamak ya Bapak Ibu ya. Nah. Yadhabu al-muslimuna ilal madinati. Ilal madinatu atau madinati? Nah, al-muslimun. Iya, subjek. Iya. Al-muslimun. Berapa orang ini? Banyak. Selain muslimun, misalkan kita pakai anak laki-laki, anak-anak laki. Yadhabul auladu. Nah, yadhabul auladu ya, karena kita belum membahas jamak mudzakkar salim. Anak-anak laki itu pergi ke Madinah. Al-aulad. Yadhabul auladu. Subjeknya kan jamak ya Bapak Ibu ya. Muslimun atau aulad sama saja. Nah, fi'ilnya kalau kita membuat susunan dengan jumlah ismiyah, dengan jumlah fi'liyah, meskipun subjeknya jamak, muslimun atau mu'minun, maka fi'ilnya di awal kata saja. Hanya di awal susunan menggunakan domir huwa. Tetap siapa di selanjutnya ya, apa dia? Iya. Tapi Ustaz, kalau bendanya jamak itu jadi muannas. Kalau benda, kalau manusia enggak? Iya, kalau bisa difahami Bapak Ibu? Iya. Aulad ini ya kita ganti muslimun aja ya.
Biar kelihatan jamaknya ya. Kalau satu orang muslim, madzhab fil Arabiyah. Muslimun. Dua orang muslim. Musliman. Muslimani. Tinggal nambahin alif dan nun. Kalau orang-orang muslim, al-muslimun. Al-muslimun. Yadhabul. Nah, di sini subjeknya kan jamak. Seharusnya ada penyesuaian antara subjek dengan fi'il. Nah, akan tetapi ketika kita menyatakan dengan jumlah ismiyah, dengan jumlah fi'liyah, atau kita menyebutkan apa? Fi'ilnya dulu, maka fi'ilnya tetap dengan dhamir huwa. Berbeda kalau kita menyatakan dengan arti yang sama ketika kita menyatakan al-muslimun al-muslimun yadhabuna ilal madinati. Tapi itu memang harokatnya al-muslimun ya, Ustaz, bukan al-muslimun. Kan dia kalau nggak kenapa-kenapa ini harokatnya. Enggak, beda kaidah, Bu. Beda kaidah antara tunggal dengan jamak. Jamak mudzakkar salim itu kalau isem biasa itu harokatnya disebut dhammah. Kalau isem biasa, isem mufrad. Kalau isem jamak mudzakkar salim, harokatnya tidak dibilang dhammah tetapi wawu. Dibilangnya wawu. Jamak itu. Makanya suatu waktu nanti bisa berubah muslimin. Kembali ke ini, al-muslimun yadhabuna ilal madinati. Artinya sama atau sama? Sama. Artinya sama, Bapak Ibu. Hanya kaidahnya saja Bapak Ibu tentu sudah mengenal karena sudah disebutkan di buku ini. Kemarin kita sudah membahas antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu apa? Susunannya fi'il dan fa'il. Jumlah ismiyah susunan yang tidak ada unsur fi'il ataupun ada unsur fi'il tetapi kita menyebutkan isemnya dulu baru fi'il. Kan gitu ya kaidahnya kemarin ya. Jumlah ismiyah itu susunan isem fi'il, isem dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah susunan yang tidak ada unsur fi'il ataupun memang ada unsur fi'il tetapi kita menyebutkan isem. Seperti al-waladu yadhabul walad. Ismiyah am fi'liyah? Fi'liyah. Sama al-waladu yadhabu. Artinya sama atau sama? Sama. Hanya pertanggungjawabannya di nahwu saja. Nah, ini sama ini artinya sama, Bapak Ibu. Nah, susunan yang ada di situ ada yastafidu minha al-mudarrisun. Kira-kira failnya mana, Bapak Ibu? Subjeknya yang mana? Al-mudarrisun. Al-mudarrisun. Memanfaatkan guru-guru dan para mahasiswa minha. Nah, jadi minha kembali ke maktabah. Jadi Bapak Ibu jangan bingung hanya karena di situ ada minha. Kalau Bapak Ibu bingung, minhanya taruh paling belakang saja. Nah, kan ada minhanya kan? Nah, susunannya Bapak Ibu kalau bingung. Nah, kalau Bapak Ibu bingung menerjemahkan susunan itu, coba minhanya ditaruh paling belakang. Nanti akan kelihatan siapa failnya, siapa yang memanfaatkan. Manil ladzi yastafidu al-mudarrisun. What? Tolabah. Mana tolabah? Mahasiswa. Minha. Nah, tapi ini hanya cara untuk memudahkan menerjemahkan, yaitu minhanya ditaruh paling
belakang. Bisa difahami ya Bapak Ibu ya, susunan ini ya. Hadhihi maktabatun kabiratun yastafidul mudarrisun wa talabah minha. Ha kembali ke mana? Maktabah. Jadi kalau ketemu fi'il harus mencari fa'il. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Mudarrisun. Jamak. Nah, di situ yastafidu domirnya apa? Huwa. Susunannya seperti ini. Kalau kita mau membuat dengan jumlah fi'liyah, meskipun fa'ilnya jamak, meskipun subjeknya jamak, tetapi domir fi'ilnya tidak jamak. Susah nggak Bapak Ibu? Ya. Ambil yang gampang-gampangnya saja. Bapak Ibu kaidahnya lupakan aja. Ya. Yang bisa dipraktekkan. Ya. Saya minum ya, Bapak ya. Alhamdulillah. Ya, dari sekian tadi memang mau nggak mau di buku kedua ini sudah mulai banyak kaidah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu praktekin saja yang gampang-gampang saja. Praktekin. Ya, masih ke jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Bapak Ibu ambil yang gampangnya saja seperti tadi, saya mau pergi, uridu an azhab, dua fi'al. Nah, kemudian masih ingat kan kaidah na'at ini adalah anak laki. Hadza waladun. Ini adalah anak laki yang baik. Hadza waladun sholihun. Ini adalah ide. Hadhihi fikrah. Ini adalah ide yang bagus. Hadhihi fikrah jamilah. Ini adalah negeri. Hadza balad. Ini adalah negeri yang aman. Amin. Ini adalah kota. Ini adalah kota yang indah. Nah, ambil yang gampang-gampangnya saja. Yang susah-susahnya tinggalkan. Nuwasil ila safhah as-salisah. Safhah as-salisah. Tasyarrafna ya Sayyid. Mana tasyarrafa bilam sih? Merasa senang atau merasa mulia. Nah, dengan kehadiran seseorang. Tasyarrafna. Halaman 3 ya, Ibu ya? Ya Sayyid, ya Sayyidu Ali. Ya Sayyidu Ali. Kami merasa senang. Halaman 3 Ibu. Halaman 3. Senang, iya. Senang. Kami senang. Iya. Tasyarrafa. Nah, ai fi'lin Bapak Ibu. Tasarrufna. Iya, wajahnya wajah apa ini? Nahnu. Fi'il. Ai fi'lin hadza. Dengan pola tafa'ala yatafa'alu. Tasyarrafa yatasharrafu. Tasyarrafa. Kalau Ahmad, kalau Fatimah madi. Sahih. Tasyarrafat ana. Tasyarraftu. Anti. Ti. Ana. Tu. Nahnu. Kami senang dengan kehadiranmu.
bihudurika. Nah, tasyarrafna bihudurika. Iya apa? Bihudurun. Hudurun, kehadiran, hudurun. Hudur. Bihudurika. Kami senang. Nah, kami senang. Tasyarrafna. Nah, ala fikroh asalis ya, nomor 3 ya. Ala fikroh, mana ala fikroh? Omong-omong. Nah, ngomong-ngomong, kam kulliyatan. Ya, kam. Nah, berapa fakultas? Nah, kaidahnya tadi setelah kam kita biasakan fathah. Berapa perpus? Kam maktabatan. Berapa pengajar? Kam mudarrisan. Berapa karyawan? Muwadzafan. Nah, kam muwadzafan. Baik. Arabi nomor 4 suka kita praktekkan mata. Nah, mata dengan mata jita. Nah, jita kemarin sudah ya, ja'a ya ji'u. Sudah kita bahas kemarin datang dengan domirnya anta. Wasolta tiba sampai. Wasola sampai atau tiba. Dahabta pergi. Mata dahabta. Kapan kamu traveling? Bepergian. Safarta. Safaro yusafiru. Ya, bepergian atau berkelana. Bapak-Ibu. Ya, berkelana. Roja'a. Nah, kembali atau pulang. Roja'a. Mudhari'nya apa Bapak-Ibu kira-kira? Yarji'u. Kalau zahaba yadhabu. Kalau wasola yasilu. Kalau ja'a nah, safaro yusafiru. Nah, pada fi'il mazid nanti ada pendalamannya. Fa'ala yufa'al, awana nah, yu'awinu, sa'ada sa'idu, qatala yuqatilu. Baik, alhamdulillah. Feelingnya sudah dapat. Baik. Al-khamis, rakam al-khamis, yastafidu. Wajahnya apa tadi itu? Fi'al memanfaatkan. Manil ladzi yastafid? Siapa yang memanfaatkannya? Nah, at-tolabatu. Tolabah itu mana tolabah, Bapak Ibu? Jamak. Namanya jamak muntahajumu namanya, Bapak Ibu. Jamak sejamak-jamaknya. Artinya kalau bilang tolabah berarti seluruh mahasiswa. Kan ada jamak pertama seperti yang kita praktekkan, tolibun, tulabun, jamaknya. Atau boleh tolibuna. Kalau seluruh siswa, ini namanya caranya menjadi tolabatun. Bapak Ibu suka dengar madzhab Arabiyah orang kafir? Kafirun. Jamaknya? Boleh kafirun atau bisa kufar, ya kan? Sejamak-jamaknya itu kafaratun. Seperti tolabatun, polanya seperti itu. Itu namanya jam'ul muntahajumu. Nah, berarti itu jamak, harusnya fi'ilnya juga jamak. Kenapa di situ fi'ilnya tetap dhamir huwa? Nah, karena kita menyebutkan dengan jumlah
Fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu menyebutkan apa tadi? Fi'ilnya dulu, meskipun subjeknya jamak. Yastafidu at-talabah min hadhil maktabati. Min hadhil maktabati. Yastafidu at-talabah min hadhil majallati. Ma makna majallah? Majalah. Yastafidu at-talabah min hadhil jaridati. Ma makna jaridah? Koran. Sekarang sudah nggak ada ya koran ya? Oh ada, masih ada. Yastafidu at-talabah min hadzal kitab. Itu ada salah ketik ya. Hadhil jaridah. Yang nomor 3 itu. Nah, jaridah muzakkar am muannas? Nah, umumnya ada tak marbutohnya muannas. Hadhil jaridah. Yang betul gimana? Hadhihi. Nah, hadhil jaridah. Kaidahnya kemarin sudah ya, Bapak Ibu ya. Mulahadohnya kita ulangi lagi ya. Nah, mulahadohnya ar-raqam al-awwal. Nah, di situ ada beberapa susunan beserta terjemahannya, Bapak Ibu. Nah, dan susunan yang digaris bawahi, Bapak Ibu lihat wajad ta, tasyarraf na, ji ta, zurna. Nah, di situ wajahnya wajah apa itu? Fi'al, ai fi'lin madhi, yang berubah belakangnya madhi. Nah, kata-kata yang bergaris bawah tersebut di atas adalah kata kerja atau fi'al yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi pada masa lampau. Kata kerja seperti itu dinamakan fi'lun madin. Nah, fi'lun madin. Baik. Ar-raqam asani nomor 2. Ar-raqam asani, kata yang digaris bawahi apa saja Bapak Ibu? Yastafidu, domirnya apa itu? Huwa. Domirnya huwa. Meskipun fa'ilnya jamak. Yadhabu, domirnya huwa juga. 3 taji'u, domirnya anta. Anta. Tidak ada indikasi setelahnya kita ngomongin seorang perempuan. Memang wajahnya hiya dan anta sama saja karena indikasi setelahnya, kecuali kalau mata taji'u Maryam. Nah, baru iya, karena di sini nggak ada indikasi setelahnya perempuan. Anta. Satazuru. Wajahnya domirnya apa Bapak Ibu? Anta. Nah, nasilu. Nahnu. Nah, nahnu. Nasilu, nahnu. Kata yang bergaris bawah tersebut di atas adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan atau kebiasaan yang terjadi pada masa sekarang atau yang akan datang. Nah, jadi kalau kita mau mengucapkan dalam bentuk kata kerja sekarang atau akan datang, boleh pakai fi'il. Nah, tetapi Bapak Ibu kalau mau menekankan untuk yang akan datang, boleh ditambah huruf sin saja. Sebenarnya menyebutkan adhabu saja sudah berarti saya akan pergi atau saya sedang pergi. Tetapi untuk menekankan lagi akan bisa ditambahin sin, sa'adhab, atau lebih menekankan lagi, lebih meyakinkan bisa ditambahi saufa. Nah, itu lebih apa namanya? Saya sudah pasti akan datang. Nah, saya sudah pasti akan datang. Saufa adhab. Nah, saufa ahdzur. Tambahin saufa. Baik. Kemudian kaidahnya, ma huwa al-fi'lul madhi? Al-fi'lul madhi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Terjemahannya adalah
kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang terjadi pada masa lampau. Nah, fi'il mudhari' kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang merupakan kebiasaan atau yang sedang terjadi pada masa sekarang. Gampang ya, Bapak Ibu ya? Insya Allah gampang. Insya Allah Allah mudahkan. Dan Allah jadikan ini saksi pada hari kiamat nanti, bahwasanya kita berusaha untuk menjunjung syiar Allah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita cukupan ya? Ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Yang paling penting Bapak Ibu kuatkan dulu pada susunan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah yang dikembangkan dengan idhofah dan dikembangkan dengan naat. Sebenarnya ini dasarnya kalau Bapak Ibu ingin membaca buku buku gundul, buku kuning, kitab kuning. Nah, tapi sebelum kita baca yang gundul, kita harus sering baca yang gondrong dulu sih memang. Nah, supaya terbiasa. Yang gondrong dulu. Nah, ya. Oh ya, ini cara makanya nanti kita bahas ya, Bapak ya. Cara pakai gimana? Ya. Nah, sebagaimana aslinya, Bapak Ibu, aslinya buku ini adalah sebagai kamus. Aslinya, kamus kata atau kamus perubahan. Pada halaman 1, pada halaman 2 Arabnya, yang Arabnya ya Bapak Ibu ya, kita selalu biasakan yang Arabnya. Pada halaman 2 sampai nanti halaman ini pembagian secara besarnya. Sampai nanti halaman 35. Nah, itu adalah perubahan dari kata ke kata. Contohnya menolong, pertolongan, yang ditolong, yang menolong, penolong, yang ditolong, tolonglah, jangan tolong. Alat dan tempat dan waktu menolong, alat menolong. Nah, misalkan mencuri, pencurian, kemudian pencuri, yang dicuri, curilah, jangan mencuri. Waktu dan tempat mencuri, alat mencuri. Kemudian, nah, memukul, pemukulan. Nah, itu yang disebut dengan tasrif istilahi. Tasrif yang ke samping, Bapak Ibu. Perubahan bentuk kata istilahi saja. Baru dimulai halaman 36 yang sudah sering kita praktekkan, halaman 36 Arabnya Bapak Ibu. Itu disebut tasrif lughawi. Tasrif yang ke bawah, yang identik dengan perubahan domirnya. Itu sudah kita praktekkan. Sebenarnya ini sering sudah kita praktekkan Bapak Ibu. Secara nggak langsung. Makanya ini sebenarnya bersifat seperti kamus. Halaman 36 ketemu? Nah, ke bawah, membacanya ke bawah itu bukan ke samping. Nah, itu ke bawah. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, Nah, itu kan fa'ala. Fa'ala kalau Ahmad. Kalau Ahmad wa Umar, fa'ala. Kalau Ahmad wa Umar wa Usman, fa'alu. Kalau Fatimah, fa'alat. Kalau Fatimah wa Zainab, fa'alata. Fatimah wa Zainab wa Ruqayyah, fa'alna. Anta, fa'alta. Antuma, fa'altuma. Antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ini tasrif lugawi ini dimulai dari halaman 36.
Seperti nasoro. Nah, contoh prakteknya nasoro. Itu nasoro ya Bapak Ibu ya? Nasoro kalau Ahmad wa Umar nasoro. Ahmad, Umar wa Utsman. Nah, Fatimah nasoro. Fatimah wa Zainab. Fatimah, Zainab wa Ruqayyah. Nah, sudah gampang kan itu ya? Ya, ini hanya sebagai kamus. Nah, jadi untuk halaman 36 Bapak Ibu, halaman 36 ke belakang secara tidak langsung sudah sering kita praktekkan lugawi, yaitu tasrif yang berkenaan dengan domir atau subjeknya atau fa'ilnya. Nah, cuman contoh selanjutnya seperti yang kita bahas kemarin adalah fi'il yang ada harful ilahnya yang memang membutuhkan sedikit konsentrasi karena sedikit lebih memusingkan dibanding fi'il yang sahih yang tidak ada harful ilahnya. Contohnya sona yasunu pada halaman 37 itu. 37 sona yasunu. Sona. Mana sona? Sona itu melindungi. Nah, sona. Kalau Ahmad dan Umar, sona. Ahmad, Umar wa Ali, sonu. Fatimah, sama aja Ibu. Sama aja itu. Nah, Fatimah wa Zainab, nah, sonata. Ahmad, Umar, Zainab wa Maryam wa Ruqayyah, sunnah. Nah, anta, sunta. Wajahnya sama seperti kemarin, sumta. Nah, koma yakumu kumta. Zaro yazuru zurta. Nah, ini bersifat kamus. Bapak Ibu nanti insya Allah ada satu waktu ya, nanti ya kita membahas ini ya. Tapi sebenarnya ini tadi kembali ke tadi sifatnya seperti kamus, tapi kamus kata maksudnya, bukan kamus terjemahan, kamus perubahan kata. Nah, kalau yang depannya tadi adalah hal-hal yang berkenaan dengan namanya sigoh. Sigoh itu apa? Bentuk kata. Kita rubah dari kata kerja menjadi masdar, kemudian menjadi ism fa'il, kemudian menjadi ism maf'ul. Seperti di bahasa kita. Kalau ada mengambil barang orang lain dengan tanpa hak, kita sebut pekerjaannya apa? Mencuri. Yang perbuatannya kita sebut pencurian. Orang yang melakukan itu kita panggil pencuri. Barangnya kita panggil ya curian. Nah, gitu. Itu adalah tasrif istilahi namanya. Tasrif istilahi. Nahtatim darsana bilhamdalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadirannya, semoga menjadi pahala kebaikan buat kita semua sekeluarga. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni ulitu alaikum walastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.